Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya membaca kisah menarik mengenai seorang aktor bernama Bill Murray, yang mana ketika baru pertama kali di audisi menjadi aktor, maka dia harus melakukan acting. Ternyata menjadi bintang film itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah sekali. Bagi Bill Murray menjadi seorang aktor itu sulit. Audisi itu sulit. Bagaimana memerankan sebuah acting itu tidak mudah. Dan kalau saudara berpikir acting itu mudah, coba deh saya kasih waktu 15 detik. Lalu saudara mengeluarkan air mata. Terserah mau pikir apa. Tapi coba keluarkan air mata saudara dalam 15 detik mulai dari sekarang. Betapa sulit hal itu. Ada orang Indonesia dari satu kota dengan Ibu Agnes yang pergi ke Hong Kong ingin menjadi bintang film, lalu ternyata pulang lagi karena di sana di testing satu. Coba nangis dalam waktu 15 detik. Detik saudara, bukan menit, detik. Nggak bisa nangis. Ya, kalau ditetesin obat mata itu nggak asli, kurang menjiwai Bapak Ibu. Harus bisa keluarkan air mata dalam waktu yang begitu cepat. Itu saudara, itu karena Bill Murray tidak bisa. Dia keluar dari tempat dia audisi, jalan kaki pulang ke rumahnya, uang gak banyak. Lalu dia itu jalan 2 jam. Di dalam dia jalan kaki 2 jam, lalu dia itu sebenarnya bukan pulang ke rumah walaupun arahnya menuju rumah. Tapi dia tidak pulang ke rumah, dia sedang pergi ke danau di Michigan. Dia ingin bunuh diri. Tapi sebelum dia mau bunuh diri saudara, pas dia jalan-jalan, dia lihat ada toko yang masih buka malam hari itu. Itulah toko jual barang-barang antik, barang-barang seni, termasuk di dalamnya jual lukisan-lukisan. Jadi dia masuk ke dalam toko tersebut, dia lihat-lihat, kayaknya inilah toko terakhir yang dia kunjungi. Setelah dia lihat-lihat di dalam, maka dia mendapati ada satu lukisan yang menyentuh hatinya. Dia dekati, itulah lukisan yang dibuat oleh Jules Breton, yang mana melukiskan mengenai seorang gadis yang pegang sabit di sawah dengan pakaian yang sangat sederhana, menunjukkan betapa dia adalah orang biasa. Lalu di belakang dia itu adalah sinar matahari yang turun. Hanya itu. Lukisan itu biasa. Tapi lukisan itu dipakai oleh Tuhan untuk menegur dia. Seolah-olah lukisan itu bicara begini. Aku yang sederhana begini aja masih mau hidup karena aku tahu ada sinar matahari yang selalu bersinar bagiku tiap hari. Sehingga Bill Murray itu berpikir, kalau wanita sederhana ini aja masih mau hidup karena adanya sinar matahari yang setiap bersinar setiap hari, masakan aku tidak? Keluar dari toko itu, dia putuskan untuk tidak bunuh diri. Tapi dia putuskan untuk menggeluti kembali akan dunia acting. Dan Bill Murray menjadi salah satu aktor top dunia juga. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam hidup ini Allah bisa pakai apa saja untuk menolong kita, memberkati kita, menyadarkan kita. Dan hari ini saya ingin bawa kita melihat mengenai sebuah tema victorious life. Karena hidup itu seperti roller coaster. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah, kadang kita ada di tengah. Lalu kita naik ke atas, kita turun. Hidup itu bagaikan ombak, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Hidup itu bagaikan grafik daripada saham, kadang naik, kadang turun seperti itu.
Tetapi jangan kita menjadi orang-orang yang gampang menyerah. Menghadapi tantangan, menghadapi masalah di dalam hidup ini memang tidak mudah. Tetapi orang yang kalah adalah orang yang berhenti seketika, memutar balik kembali akan badannya dan mundur ke belakang, berjalan ke belakang. Hari ini saya ingin bawa kita melihat bahwa bagaimana Allah sanggup memberkati umatnya di tengah-tengah dunia yang kering. Allah sanggup memberkati kita walaupun sekeliling kita itu mungkin tidak kondusif. Allah sanggup memberkati kita walaupun tidak kelihatan oleh mata bahwa Dia sanggup. Karena mujizat milik Allah. Namun untuk dapat pertolongan Tuhan, untuk mendapatkan bantuan Tuhan, untuk dapatkan berkat dan mujizat Allah, kita harus lewati biasanya 3 testing Allah. Ada 3 testing Tuhan yang kita harus lewati untuk mendapatkan bantuan, pertolongan, berkat Allah, mujizat untuk terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya ingin bawa saudara dan saya melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 bercerita mengenai 3 testing Allah. Untuk supaya di dalam hidup ini kita bisa mengalami kemenangan, untuk kita bisa mendapatkan pertolongan pada waktunya, mujizat yang kita butuhkan dalam hidup. Yang pertama, the test of love. Ujian kasih. Mari lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 12. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. The test of love. Manusia yang mau ditolong Tuhan adalah manusia yang tetap memelihara cinta kasih dalam hati. Allah itu tertarik untuk menolong orang yang hidup di dalam kasih. Kalau Tuhan lihat itu, Tuhan akan mau menolong. Kisah ini menjadi kisah yang sangat menarik ketika Tuhan memelihara hidup Nabi Elia. Awalnya dia di sungai Kerit. Tuhan bilang pergi ke sungai Kerit, kamu akan minum dari sana. Dan burung gagak akan bawa makan kepada engkau tiap hari. Benar itu. Tapi ketika sungai itu menjadi kering, maka Tuhan berkata, engkau pergi ke Sarfat, ke daerah Sidon, engkau akan ketemu seorang janda yang akan memelihara engkau. Itu sebabnya dia pergi dan dia dapati ada janda yang ternyata bukan janda kaya, janda yang hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit di buli-buli. Tetapi ketika dia minta air minum, minta air minum pada janda ini pada waktu dahulu lain dengan minta air minum kepada teman kita. Lalu langsung kita ambilkan aqua. Terlalu mudah. Lagian air zaman sekarang tidak semahal waktu itu. Kekeringan itu membuat air menjadi sesuatu yang mahal dan langka. Sungai aja sampai kering. Jadi wanita ini memberikan air minum, bicara mengenai tanda kasih. Waktu wanita ini tidak punya banyak dalam hidup, namun dia berani membagikan air minumnya. Lalu ketika diminta roti,
Bukannya dia menolak, tapi dia cuma berkata, kayaknya salah alamat. Aku ini bukan orang kaya, hanya punya sedikit ini. Dan kau minta daripadaku, aku hanya kumpulkan akan kayu bakar 2-3 potong. Lalu mau bakar akan roti ini, makan malam ini dengan anakku. Lalu besok gak tahu makan apa. Dan kami akan mati kelaparan. Kayaknya salah alamat minta kepadaku. Tapi bukan artinya dia gak mau. Kalau dia punya banyak dia mau kasih. Tetap lagi dalam hal ini ada cinta kasih di dalam hidupnya. Dan kita tahu bagaimana kisah ceritanya. Bagaimana nabi dan janda dan anak perempuannya terpelihara dengan sangat baik di dalam musim panas atau kekeringan yang terjadi pada waktu itu. Yang dimana dikatakan oleh nabi, sampai aku ucapkan lagi baru hujan itu turun. Kering 3,5 tahun. Tapi mereka bisa makan dan minum. Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam hidup ini kalau manusia itu mau diberkati Tuhan dan mau ditolong Tuhan dan mau terima mujizat, dia harus bangun diri menjadi pribadi yang ada kasih. Allah ingin tahu apakah kita masih peduli. Ini yang kita harus tahu. Allah itu tidak pernah berkeberatan membagi dengan orang yang punya hati, yang peduli dengan orang lain, yang ada cinta kasih. Allah tidak pernah keberatan memberkati manusia jenis yang seperti ini. Makanya kalau saudara bergaul dan bertanya-tanya dan lihat-lihat dalam hidup ini, kok heran ya, ada orang-orang tertentu, ada pengusaha-pengusaha tertentu, ada teman-teman kita yang tertentu, yang menurut kita mereka itu murah hati dan mereka tetap aja diberkati Allah luar biasa. Musim boleh berubah, segala macam naik turun, kok heran mereka tetap aja ngalami berkat. Karena Tuhan itu tidak pernah berhenti memberkati orang yang hidup dalam kasih. Allah ingin tahu apakah kita berani berkorban. Kalau nanti kita baca di ayat yang ke-13 kita tahu bagaimana perempuan ini berkorban. Hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit, tapi dia membakar rotinya, dia buat rotinya itu. Dan yang pertama kali makan bukan dia dan anaknya, tapi yang makan adalah sang nabi. Ini kembali berbicara sikap berani berkorban. Sacrificial love. Orang yang berani berkorban. Kalau orang itu berani berkorban, Tuhan mau berkati. Manusia yang mau berkorban bagi Allah, Tuhan pasti mau memberkati. Setuju Bapak Ibu? Amin. Ya. Allah ingin tahu kualitas kasih kita. Seberapa hebat kasih yang ada di dalam diri saudara. Ini adalah merupakan syarat bagaimana Allah menyertai, memberkati kita. Kalau di dalam diri kita ada yang namanya kasih. Seorang artis bernama Selena Gomez. Tahun 2017 tidak banyak ceritanya. Tidak banyak didengar kisahnya. Tidak keluar di interview, di majalah, koran dan lain sebagainya. Ternyata dia baru selesai mengalami transplant ginjal. Dia mendapat sumbangan ginjal karena ginjalnya rusak. Siapa di dunia ini dengan mudah kasih ginjalnya? Ginjal manusia cuma 2 kiri kanan. Gak mudah kita kasih ginjal. Tapi ada seorang gadis bernama Francia Raisa yang tergerak hatinya ketika dia tahu Selena Gomez ini ginjalnya rusak 1, maka dia ingin kasih 1 ginjalnya buat dia. Raisa sendiri adalah seorang yang juga main film tapi tidak terlalu top. Dia bilang kepada papa mamanya, dia ceritakan kepada teman-temannya, lalu dia mulai masuk di dalam pemeriksaan. Karena orang mau donor ginjal dia harus
periksa semuanya. Apakah bagus dan cocok untuk orang yang juga terima. Dia tidak bilang bahwa dia sedang berikan itu kepada Selena Gomez, artis, penyanyi itu juga. Sampai pada harinya dia berikan itu. Dan setelah dia berikan pun, waktu saat diambil pun, dia tidak ambil handphone dan dia foto. Lalu upload, aku baru nyumbang kepada Selena Gomez sebuah ginjal kesayangan. Enggak. Dia setelah memberikan kepada Selena Gomez, dia diam. Yang bongkar rahasia adalah Selena Gomez sendiri. Masukkan di Instagram dan memuji akan Francia Raisa ini. Dan berterima kasih bahwa dia sudah memberikan dan mendonor ginjalnya. Tidak mudah orang kasih ginjal itu, Bapak Ibu. Kalau punya mobil 5 kasih 1 mobil, nggak masalah. Tapi kalau kasih ginjal nggak akan pernah kembali itu. Kasih mobil itu kan masih sesuatu di luar badan kita. Tapi orang ini memberi. Dan kita berterima kasih. Bisa baca, ada kisah manusia mau berikan ginjalnya. Tapi Yesus tidak hanya memberi ginjal, dia memberi jiwa dan nyawanya buat saudara dan saya. Gimana kita nggak lebih hutang budi? Untuk apa? Untuk hidup lebih mengasihi dia. Jadi Bapak Ibu kuncinya, kalau kita mau hidup diberkati Tuhan, belajarlah hidup dalam kasih. Latihlah hidup ini dalam kasih, menolong orang, mendoakan orang, memberkati pekerjaan Tuhan, pelayanan, berkati. Ketika kita lakukan itu, saya tahu pada waktunya Allah tidak pernah terlambat untuk memberkati akan kita. Yang kedua, kita lihat ada tes yang berikut ini, the test of obedience. Ujian ketaatan. Orang mau diberkati Tuhan itu ada ujian, namanya ujian ketaatan. Di dalam ayat 13 sampai 16 saya bacakan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ketaatan. Dia tidak kenal dengan Nabi, tapi Nabi bilang, kau pulang ke rumah, bakar roti itu, buatkan aku roti kecil, bawa dulu ke aku makan dulu. Setelah itu kau pulang dan kau buat untuk kamu dan anak. Kalau saudara dan saya menjadi janda itu, kira-kira respon kita apa? Kenal juga enggak? Siapa kamu ini? Nyuruh-nyuruh orang. Egois banget kau. Minta duluan lagi dihormati dan dikasih. Banyak terjadi pergumulan dalam pikiran. Tetapi beda sekali dengan janda ini. Punya sedikit, diperintah begitu, dia jalankan dalam hidup. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau punya banyak, diminta sedikit, simple. Tapi kalau cuma punyanya segenggam tepung, sedikit minyak, lalu diminta buatkan buat dia duluan, udah ketahuan kurang.
Segenggam aja kurang, apalagi udah dibagi sama Nabi. Tapi ini di sini kita belajar taat. Ketaatan itulah yang membuat dia itu diberkati. Lalu pertanyaan kita akan begini. Gimana ya caranya taat, Pak? Saya juga mau belajar taat. Gimana caranya bisa hidup dan taat? Kunci ketaatan adalah percaya. Kalau kita percaya, kita taat. Kalau kita percaya, kita pasti nurut. Saudara punya anak, saudara taruh berdiri di atas mimbar ini, anak kecil, saudara bilang loncat ke papa. Dia akan loncat, gak akan mikir. Ini papa kuat gak angkat aku? Ini kalau aku loncat beneran gak aku ditangkap? Kalau aku jatuh gimana? Bendol nanti ini dahiku. Waduh, luar biasa. Capek dong kalau bendol. Karena di sini, aduh, lantai ini kan keras. Kena tiang aja repot, apalagi kena lantai. Aduh, itu bisa terjadi. Disinilah kita lihat taat itu nggak pakai mikir macam-macam, nggak pakai mikir 2 kali. Taat itu loncat-loncat, itu taat. Dan ini yang Allah inginkan dalam hidup. Kita hanya bisa taat kepada Allah kalau kita percayanya sungguh. Kadang-kadang loh Bu, teman kita kasih kita makan buah yang kita mungkin gak kenal atau kita gak tahu, atau yang kita taunya itu kecut. Lalu dia bilang, enak, makan, manis. Yang bener loh, coba loh manis, bohong ya. Itu sudah bisa lihat, karena kita kurang percaya, kurang yakin, kita meragukan dia. Terus kita coba, kita makan. Makannya pun dalam keraguan-raguan. Iya manis ya, minta satu lagi dong. Gak usah katanya. Cila, tadi kenapa gak percaya? Si saudara, kita lihat dalam hidup ini. Taat itu erat hubungannya dengan percaya. Kalau kita baca firman, kalau kita menambah dan meningkatkan percaya kita kepada Allah, maka mudah untuk kita taat Bapak Ibu. Kunci ketaatan adalah penyerahan diri yang total. Kalau anak itu ada di atas meja atau mimbar ini dan saudara suruh dia loncat, dia itu punya penyerahan diri yang total. Kau suruh aku loncat. Apa terjadi? Aku nggak tahu. Pokoknya itu tanggung jawabmu. Kira-kira begitu. Itu sama dengan yang dilakukan Abraham kepada Ishak anaknya. Yang dikatakan Tuhan bahwa anak ini dari dialah lahir generasi-generasi raja-raja yang besar. Keturunanmu tidak akan terhitung dari anaknya satu ini. Lalu Tuhan bilang, persembahkan anak itu di salah satu gunung Moria. Saudara, sulit untuk percaya. Tapi heran, kenapa Abraham taat? Kalau dia tahu bahwa keturunannya dari Ishak, kenapa dia mau persembahkan Ishak? Karena dia punya penyerahan diri yang total kepada Allah. Diserahkan dirinya penuh kepada Allah. Nah kalau saudara baca di dalam Ibrani 11, saudara akan jumpai bahwa dikatakan Abraham taat kepada Allah untuk persembahkan akan Ishak karena dia tahu Allah sanggup membangkitkan orang mati. Itu imannya. Dia percaya itu luar biasa, makanya dia taat. Kadang-kadang kita kurang percaya, makanya kita kurang taat. Kita kurang penyerahan diri, kita sulit taat. Kunci ketaatan adalah kekuatan rohani Bapak Ibu. Kuncinya itu. Ketika kita punya kekuatan batin yang luar biasa, kita mampu untuk taat Allah. Walaupun yang diperintahkan bertentangan dengan pikiran dan logika. Ya gimana sih Pak kita disuruh percaya sesuatu yang bertentangan dengan logika? Loh, mujizat itu selalu bertentangan dengan logika. Kalau saudara pernah alami mujizat, mujizat itu selalu bertentangan dengan logika. Petrus berjalan di atas air itu bertentangan dengan logika. Segenggam tepung dan sedikit minyak untuk Nabi dan dia dan anaknya selama masa yang cukup panjang itu bertentangan dengan logika. 5 ketul roti, 2 ekor ikan untuk 5.000 orang itu bertentangan dengan logika. Manusia mati lalu kemudian Yesus berkata, bangkit, Lazarus bangkitlah, keluarlah. Dan dia keluar itu bertentangan dengan logika. Kalau hidup kita hanya diperintah oleh logika,
kita akan jadi manusia sulit mengalami mujizat Allah. Logika kita harus tunduk kepada firman. Setuju? Amin. Kalau mau mendapatkan pertolongan Tuhan yang supranatural, maka kita harus belajar menundukkan logika. Ketika logika bertentangan dengan firman, pegang firmannya. Logika bisa berhenti, logika bisa selesai, tapi firman tidak. Firman ini sampai selama-lamanya. Logika selesai itu kapan? Ketika kita tidak bernafas, logika kita pun juga selesai kok. Tapi firman akan jalan terus dalam hidup ini. Itu sebabnya di dalam kehidupan saudara dan saya, membangun diri jadi orang yang taat itu penting. Sangat penting. Tidak mudah taat. Tapi kita harus melatih diri menjadi orang yang taat. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Bali bersama Ibu Agnes. Hanya 1 malam. Lalu kemudian sudah diatur kopernya Ibu Agnes sendiri, koper saya sendiri yang kecil itu. Lalu setelah saya mau turun ke mobil, ada 1 botol kecil yang saya ambil dari kamar tidur. Saya taruh itu di koper saya, di atasnya koper saya. Lalu saya bilang sama pembantu, ini masukkan dalam koper. Lalu saya turun. Lalu saya urus mobil dan supir. Setelah kami berjalan sampai kurang lebih di daerah Raya Darmo Taman Bungkul, Ibu Agnes dapat WhatsApp dari staf. Bu, kayaknya botol yang Bapak suruh masukkan itu kelupaan dimasukkan. Ibu bilang sama saya di mobil, itu yang kamu suruh masukkan itu kelupaan. Saya bilang nonsense. Itu barang saya suruh masukkan itu sudah ada di atas koper. Kalau koper itu ditarik pun jatuh dan kelihatan dan bisa dimasukkan. Nonsense, saya tidak taruh itu di meja makan, saya tidak taruh itu di ruang tamu, saya tidak taruh itu di kamar. Saya sudah taruh di atas koper saya. Bagaimana caranya lupa? Karena tidak masuk di dalam logika saya, orang bisa lupa. Sudah ada di atas koper. Tinggal dimasukkan. Barulah jawaban yang benar keluar. Staf saya bilang begini kepada Ibu Agnes. Pembantu memang tidak masukkan. Karena pembantu bilang dan mikir, sepatu Bapak kan sudah disemir. Ngapain bawa semir lagi? Toh perginya cuma sehari. Jadi sama pembantu tidak dimasukkan. Aduh Bapak Ibu, itu wax rambut saya. Saudara lihat, ketidaktaatan itu merepotkan, merusak, menggagalkan. Orang jadi ganteng, bisa berubah. Gara-gara waxnya dikira semir sepatu. Oh, seringkali dalam hidup kita juga tidak taat. Persoalan yang saudara dan saya alami sampai hari ini. Di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai masyarakat dunia adalah karena pernah Abraham tidak taat. Harusnya dia menunggu sampai anak kandungnya itu yang lahir. Dia tidak taat karena dia dengar istrinya bilang, udahlah itu loh, ambil Hagar itu, si Inem. Udah sama dia, mungkin Tuhan mau kita punya anak lewat Hagar. Dan Alkitab bilang apa? Abraham mendengarkan suara istrinya. Ketidaktaatan Abraham bikin masalah sampai hari ini, bukankah begitu? Tapi ya udahlah, udah terjadi.
Padahal kalau dia taat tidak akan ada masalah ini. Saudara bisa lihat. Ketidaktaatan seringkali bisa bikin masalah baru di dalam kehidupan kita. Kalau Adam dan Hawa tidak ambil buah itu dan makan, kita tidak punya banyak masalah harusnya. Tapi karena Adam dan Hawa itu tidak taat dan ambil buah itu dan makan, jadi masalah. Jadi marilah kita belajar. Tidak taat itu bukan sekedar tidak taat. Ada resiko, ada konsekuensi, ada sanksi, ada hukuman, ada hal-hal yang akan terjadi Bapak Ibu. Kalau Yunus taat, akankah dia masuk di dalam perut ikan 3 hari lamanya? Karena dia tidak taat, disuruh pergi Niniwe, dia pergi tempat lain. Karena dia tidak taat, Tuhan goyang itu kapal. Goyang luar biasa sampai semua orang berdoa. Yang gak berdoa cuma dia. Goyang sampai semua barang-barang dikeluarkan dari kapal untuk meringankan kapal itu. Gak bisa, goyang terus. Sampai orang pada curiga satu sama yang lain. Ini ada apa ini? Ini aneh goyangannya ini. Ini ada yang dicari ini. Barulah kemudian dia ngaku. Gara-gara aku itu. Ini kita goyang semua gara-gara aku. Badai datang ini gara-gara aku. Apa sih ceritanya? Ya Tuhan suruh aku ke Niniwe untuk memperingatkan bangsa itu supaya berubah dan bertobat. Aku gak mau. Jadi gimana sekarang? Udah lemparin aku ke dalam laut. Nanti pasti beres. Benar diangkat dia dilempar ke laut. Langsung badainya berhenti. Kapal bisa berjalan. Tapi apakah Tuhan kemudian biarkan dia mati di laut? Tidak. Dia itu ditelan ikan, itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan. Untuk menyelamatkan dia. Siapa bisa di laut tanpa perahu? Jadi Tuhan kasih ikan besar telan dia. Dia retreat 3 hari dalam perut ikan. Gimana rasanya? Kita itu loh dikasih makanan bau amis dikit aja udah gak kuat. Apalagi ada dalam perut ikan yang besar itu, betapa amisnya. Tapi disitulah dia berubah dan bertobat. Lalu dia menjadi taat. Lalu kemudian dia keluar dari situ dimuntahkan. Ini terjadi baru sekali di dalam dunia ini. Manusia memuntahkan ikan itu biasa. Tapi kalau ikan muntahkan manusia itu gak biasa. Dihinakan seperti itu. Tapi dia berubah bertobat dan dia kemudian mentaati Allah. Jadi mari dalam hidup ini kalau baca Alkitab belajar taat Bapak Ibu. Belajar taat. Tuhan gerakan apa? Ya. Hidup ini harus dipimpin oleh firman. Ketika logika bertentangan dengan firman, saya beritahu belajarlah percaya firman. Karena firman itu sudah ada sebelum logika. Karena Yesus berkata, akulah kebenaran. Sang kebenaran itu sudah ada di masa lampau, masa ini, masa yang akan datang, sudah ada. Mari hidup di dalam ketaatan. Kalau janda tadi itu tidak taat Bapak Ibu, dia mungkin tidak bisa lewati masa kekeringan. Tapi karena dia taat untuk memberikan yang terbaik kepada sang nabi dan melayani nabi, maka dia mendapatkan berkatnya juga. Sekarang kita lihat yang ketiga, the test of faith. Ujian iman. Ayat 17 sampai 24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkan kau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas.
dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Tes yang ketiga adalah iman. Sulit Bapak Ibu. Kalau logika kita menguasai kita, iman sulit berkembang, bertumbuh. Iman menjadi terkungkung, terpenjarakan kalau logika kita yang memerintah kita. Saya tidak berkata bahwa hidup itu tidak perlu pakai logika, bukan. Tapi ketika firman itu bertentangan dengan logika, kita tetap harus percaya firman. Nah, ada satu iman yang luar biasa dimiliki oleh Elia. Karena dia tinggal dengan janda itu dengan anak perempuannya. Anak perempuannya jatuh sakit keras. Nggak tahu penyebab sakitnya itu apa, kebentuk apa, kita nggak tahu. Benjolnya seberapa, kita nggak tahu. Tapi anak ini pokoknya sakit keras dan mati. Lalu komplain dia kepada sang nabi. "Jadi kamu datang sini bawa sial ya? Udah makan gratis di sini, sekarang anakku mati. Kamu cuma datang sini untuk mengingatkan dosa-dosa di masa laluku." Kira-kira begitu. Jadi si nabi ini jadi kasihan banget sama si janda. Dia sedang pegang anaknya yang mati di pangkuan itu. Nabinya bilang, "Bawa sini, kasih aku anak ini." Dibawa anak ini naik ke loteng, ditaruh di kamarnya, ditaruh di atas tempat tidurnya. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, masa sih Engkau itu ambil anaknya, sedangkan janda ini lo baik, pelihara aku." Lalu dia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Lalu berkata, "Tuhan, pulangkan nyawa anak ini kepada dia." Dan Allah dengar. Saudara, imannya luar biasa. Logika bilang apa? Kalau sudah mati ya udah. Tapi ini beda. Dia bilang, "Tuhan, itu orang baik, itu janda. Gak punya siapa-siapa lagi kecuali anaknya sendiri. Dia udah memberkati aku. Dia hidup di dalam kasih. Walaupun dia miskin. Pulangkan nyawa anak ini." Dan Tuhan dengar. Iman Bapak Ibu, iman itu penting. Kadang-kadang kita lihat masalah udah terlalu besar, iman kita yang surut. Herannya kita jadi orang Kristen begini. Kalau lagi nggak ada masalah, iman kita tinggi dan besar. Begitu ada masalah, iman kita turun dan mengecil. Benar nggak? Sering kali begitu nggak? Wah, jadi gugup sendiri, stres sendiri, rasakan masalah sendiri. Satu kita harus belajar. Melihat masalah dengan kacamata Allah. Ini Bapak Ibu. Masalah itu kalau kita lihat-lihat sendiri, heran, dia jadi tambah besar. Coba kalau saudara tidur jam 10 malam, jam 11 malam. Lalu waktu mau tidur ini, belum tidur ini, baru tidur, ini lampu udah mati, selimut udah ditarik. Kan orang gak bisa langsung tidur. Maksudnya ketiduran. Pikirannya jalan, terus mikirin masalah. Coba fokus pada masalah itu. Saya beritahu, masalah itu beranak. Tambah lagi 1. Entar tambah malam, tambah banyak. Tambah malam, tambah genting. Tambah gawat, tambah besar. Hei, tiba-tiba udah jam 5 pagi, kita belum tidur. Mikirin masalah. Itulah masalah. GR luar biasa. Kalau kita fokuskan pada dia,
tambah gede dia. Tambah dia mencuri perhatian kita. Belajar melihat masalah dari kacamata Allah. Kacamata Allah itu apa? Tiada yang mustahil bagi Allah. Itu kacamata Allah. Amin. Itu kacamata Allah. Kalau kita lihat masalah, kita selalu bilang apa? Mateng aku. Mati deh gini. Hancur, aku hancur. Tapi kacamata Allah kalau dipasang, selalu ada pertolongan. Selalu ada jawaban. Selalu ada jalan keluar. Itu Allah. Belajar memakai kacamata Allah. Gimana pakai kacamata Allah? Firman inilah yang akan membentuk kacamata Allah dalam diri saudara. Firman. Makanya ketika Abram ditanya sama anaknya, "Papa, di sini kayu bakar ada, Pak? Pisau juga udah ada, Pak. Ngomong-ngomong dombanya mana, Pak?" Bukankah dia dapat firman dari Allah bahwa dombanya yaitu anaknya sendiri? Tapi bagaimana di dalam ucapannya dan dalam kacamatanya dia berkata, Tuhan akan menyediakan anakku, Tuhan akan menyediakan. Dan beneran waktu dia nggak jadi, Tuhan bilang jangan kau bunuh anak itu. Tuhan kasih seekor domba tersangkut di semak-semak belukar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hidup ini kalau pakai kacamata sendiri, kita susah hidup. Kita susah hidup dengan bahagia. Kita susah hidup dengan sukacita. Kita susah hidup dengan tenang. Dunia kita zaman sekarang ini susah. Kita hidup dalam generasi yang paling sulit di dunia. Kenapa? Karena artificial technology itu sangat luar biasa. Zaman sekarang ini robot akan menggantikan banyak kerjaan manusia. Zaman sekarang. Teller-teller di bank itu beberapa tahun kemudian akan, mohon maaf, dikurangi lalu kemudian berhenti karena orang tidak perlu teller lagi, semua dilakukan online. Dosen, profesor, besok-besok udah gak perlu. Karena robot bisa ngajar di kelas. Dosen bisa lupa, profesor bisa lupa, robot tidak pernah lupa. Apa yang dimasukkan di dalam dia, di program, itu akan keluar. Hebat. Luar biasa. Saya baru lihat di YouTube. Bagaimana robot bisa loncat terbalik begini ke belakang dan tetap bisa berdiri. Dia loncat begini, kaki ke atas, kaki turun. Saudara pernah bisa flip back seperti itu? Hati-hati, benjut semua kita. Tulang patah kita. Iya kan? Hati-hati. Robot. Teman saya sekolah di Jepang, barusan ngobrol dengan saya makan malam. Dia bilang, di Jepang sudah ada yang menikah sama robot. Coba pikir. Saya bilang, orang Jepang kan pandai-pandai kok. Orang Jepang kawin sama robot, kenapa? Robot gak bisa ngomel Pak Hani. Robot gak cerewet Pak Hani. Robot itu disuruh apa-apa iya aja. Itu bedanya. Oh, keren. Hidup ini semakin hari apa-apa akan semakin robotik Bapak Ibu. Tapi jangan sampai itu menjadi ilah baru dalam hidup. Kita belajar dalam hidup ini supaya iman kita adalah pada Allah. Kalau manusia berjalan dalam hidup tambah hari kemudian lebih mempercayai logika dan teknologi. Lalu kemudian Tuhan tidak ditaruh di tempatnya yang seharusnya. Hati-hati. Bukankah memang dikatakan firman, akhir zaman teknologi akan menjadi sangat luar biasa. Saya baru pesan alat kecil namanya Google Home. Karena lihat-lihat kok menarik. Itu barang kecil taruh di meja. Bahkan sekarang udah keluar yang lebih kecil lagi. Tapi saya pikir beli yang lebih besar supaya soundnya enak, suaranya enak. Itu bisa tanya apa aja.
Udah kayak asisten aja, udah kayak sekretaris. Saudara bisa tanya, dari rumah ke kantor ini macet nggak? Langsung jawab dia. Karena Google itu punya semua yang dimasukkan di Google itu diserap dan itu dikoneksikan dengan barang kecil itu. Berapa jaraknya dari Surabaya ke Bulan? Dia langsung sebut, saudara. Nggak usah baca buku, disebut sendiri. Saya sakit perut, minum apa enaknya? Dia bisa jawab. Keren. Saudara, disuruh putar lagu dia putar. Coba putarkan lagunya Agnes Monica, jalan dia. Coba putarkan lagunya Agnes Maria, jalan. Bisa dia, saudara. Ini barang tambah hari tambah canggih. Saudara suruh apa aja. Saudara mau tanya apa aja dia jawab, Bapak Ibu. Luar biasa. Saudara bilang, saya malam ini kesepian, kepingin ngobrol, ayo main game yuk. Dia bilang, oke, pilih aja. Saya punya game ini, game ini, game ini, game ini. You mau yang mana? Coba bayangkan. Oh, luar biasa. Tapi satu saya mengucap syukur. Robot bisa menggantikan dosen, teller, banyak hal nanti terjadi. Pergeseran-pergeseran yang dikerjakan manusia, dikerjakan robot. Tapi satu hal, robot tidak pernah jadi pendeta dan tidak bisa jadi pendeta. Haleluya itu Bapak Ibu buat saya. Bisa bayangkan kalau robot jadi pendeta, kerjaan saya pun habis Bapak Ibu. Karena robot tidak mungkin. Berkhotbah itu butuh urapan, bukan cuma knowledge. Berkhotbah itu butuh relationship dengan Allah. Robot kebetulan tidak bisa punya relationship sama Allah. Itu sebabnya robot tidak bisa dibaptis. Siapa berani baptis robot? Kesetrum semua kita di dalam air ini. Iya kan? Jadi ucap syukur saya. Kerjaan yang sangat rohani ini tidak bisa dikerjakan oleh robot. Karena robot tidak punya Roh Kudus. Tapi pendeta punya Roh Kudus. Beda di situ Bapak Ibu. Selamat, selamat, aman, aman. Udahlah, ayo kita jadi pendeta aja Bapak Ibu semua. Saya bergurau. Tapi marilah dalam hal ini kita belajar satu hal. Bahwa iman pada Allah itu penting. Ada seorang ibu bawa anaknya. Bertamu di rumah seorang bapak. Di atas meja itu ada setoples permen isinya. Toplesnya besar. Bapaknya bilang sebelum pulang, "Nah, ambil ini. Gula-gula ini." Diam aja anaknya. Diam aja. Gak mau ambil. "Ayo ambil." Diam aja, gak mau ambil. Mamanya bilang, "Udahlah ambillah." Beberapa ambil. Diam aja. Sampai akhirnya yang punya rumah, bapaknya itu gede, tinggi, besar, ambilin buat anaknya. Satu tangan diterima sama dia, dua tangan gak cukup, masuk-masukin. Pulang dia sama mamanya. Lalu dia bilang, mamanya di jalan bilang ini, "Nah, kamu itu loh disuruh sama om itu ambil permen kok gak mau diambil. Kenapa gak mau ambil?" "Ma, aku gak mau ambil, tanganku kecil. Kalau tangan omnya kan gede, dapatnya lebih banyak." Dalam hidup ini Bapak Ibu, iman kita adalah pada tangan yang besar, yang sanggup menolong, sanggup memberkati kita, sanggup membuat mujizat bagi kita. Itu sebabnya dalam hidup saudara dan saya, 3 tes ini kita harus dan akan lewati. Ada waktunya Tuhan tes kita dengan salah satu dari ini semua. The test of love, the test of obedience, the test of faith. 3 ini, kasih, ketaatan, iman. 3 tes ini Tuhan kadang-kadang luncurkan dalam hidup saudara. Kalau kita hidup dan kita lulus, jangan khawatir, berkat itu pasti muncul dalam hidup kita. Berkat itu pasti ada dalam hidup kita. Walaupun situasi kiri kanan luar kita tidak berubah, Allah tetap mampu memberkati kita. Allah tidak pernah punya alasan, "Maaf nak, aku belum bisa berikan berkat kepada engkau. Situasi Indonesia belum kondusif nak, nggak bisa aku berkati. Ekonominya belum kondusif nak, nggak bisa." Saudara lihat bagaimana Ishak menabur di masa-masa sulit. Dia menuai 100 kali lipat. Sementara orang Mesir tidak menuai apa-apa. Allah tahu bagaimana memberkati akan umatnya. Jadilah orang yang penuh kasih. Jadilah orang yang taat. Jadilah orang yang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.